Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, siswa-siswi madrasah yang hebat dan bermartabat MTSN 13 Majalengka. Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali, masih tetap dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Berbicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita harus berbicara biografinya. Kita lihat ada dua gambar gajah di situ. Tentu ini ada hubungannya dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ada segerombolan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Hanya pada saat itu Allah memberikan perlindungan dengan mengutus ribuan burung ababil dengan membawa kerikil-kerikil tajam, kerikil-kerikil yang panas luar biasa yang diambil dari kerak api neraka, yang kemudian dilemparkan kepada pasukan-pasukan gajah, kepada gerombolan gajah saat itu, kepada pasukan Raja Abraha saat itu, sehingga mereka semua kabur tunggang langgang meninggalkan kota Mekah. Itulah kenapa disebut dengan tahun gajah. Nabi Muhammad SAW juga diwafatkan tanggal 12 Rabiul Awal atau tahun ke-11 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi. Beliau merupakan keturunan suku Quraisy, salah satu suku yang terkenal atau berpengaruh di kota Arab. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Beliau sudah menjadi yatim ketika masih dalam kandungan. Jadi ketika lahir, Abdullah sudah meninggal dunia saat itu. Kemudian ketika 6 tahun juga dia ditinggalkan oleh ibunda tercinta, Siti Aminah. Setelah itu Rasulullah diasuh oleh pamannya Abdul Muttalib, oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun, dan setelah itu ketika kakeknya meninggal dunia, diambillah oleh pamannya Abdul Muttalib. Anakku sekalian, siswa madrasah yang hebat dan bermartabat, pada usia 25 tahun beliau menikah dengan Siti Khadijah, seorang janda kaya yang berusia 40 tahun saat itu. Seorang pedagang yang cantik luar biasa. Kemudian juga Rasulullah atau Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Kenapa mendapat gelar Al-Amin? Karena beliau menjadi penengah atau menjadi perantara ketika ada perseteruan antar suku di sana dalam meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sehingga saat itu Rasulullah memberikan solusi untuk hal tersebut, sehingga Rasul diberikan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Nah, pada usia 40 tahun saat itu Rasulullah sering datang ke Gua Hira untuk melakukan
pensucian diri atau bertahanus atau sekedar untuk merenungi keadaannya. Nah, tepat pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, ketika dia sedang bertahanus, datanglah malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertama, yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tentu kalian di rumah hafal kan? Pasti hafal karena 5 ayat gampang dihafal. Kalau belum hafal, dihafalkan. Yang sudah hafal, lebih hafal lagi. Nah, sekarang bagaimana dakwahnya Rasulullah tersebut? Juga kapan mulainya dakwah itu? Nah, mulai turunnya surat Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka disitulah dimulainya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 strategi Rasul ketika berdakwah di kota Mekah. 1, dakwah rahasia atau sirriyah atau sembunyi-sembunyi, di mana beliau tidak menampakkan diri. Beliau hanya berdakwah terhadap orang-orang terdekat, terhadap keluarganya, terhadap teman-temannya saja yang ada di lingkungan sekitar, tidak menampakkan. Kemudian dari hasil dakwah sirriyah tersebut menghasilkan as-sabiqul awalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Di sana tertera ada Siti Khadijah, ada Zaid bin Harisah, ada Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dakwah yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan, di mana Rasulullah berdakwah di muka umum, dakwah di lapangan, mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.